Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. God is good all the time. All the time. God is good. Puji Tuhan, kita jumpa lagi di dalam ibadah online pada Minggu 19 April 2020. Kalau kita masih ada semua karena anugerah kemurahan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mari walaupun saudara berada di rumah dan juga siapapun yang mendengar dimanapun mereka berada, kami berada di gereja, marilah kita satukan hati kita mau beribadah menyenangkan hati Tuhan. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Biarlah Roh Kudus yang memimpin ibadah online kita dari awal sampai pada akhirnya. Kita tundukkan kepala bersama. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami agungkan, besarkan nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mohon, urapi kami semua, baik kami yang ada di gereja maupun jemaat yang ada di rumah, bahkan di mana saja umat-Mu berada, dan ibadah ini dapat dilihat dan didengar. Mohon Engkau berkati ya Tuhan, supaya di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Pimpinlah Tuhan ibadah online ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami berdoa, alaskan, serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan. Kita masuk di dalam pujian penyembahan. Kita nyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Sungguh adalah Tuhan yang baik. Betapa
saudara-saudara sekalian, sebelum kita mendengar dan menerima renungan firman Tuhan, saya ingin bersaksi kesaksian yang hidup yang saya alami, karena Tuhan sudah menolong saya sehingga saya diselamatkan dari maut. Kejadiannya begini, saudara. Waktu saya berumur 10 tahun, ibu saya, Ibu Paula Lumendong, Ibu Pendeta Paula Lumendong saat itu masih bekerja, dan teman-temannya mengajak pada hari Minggu untuk pergi berpiknik. Saya diajak oleh ibu saya, dan saat itu sebelum kami berangkat, oma saya menasihatkan kami, sebaiknya kalian pergi beribadah dulu, baru kalian pergi berwisata. Tetapi mama saya ini enggak mau mendengar nasihat itu. Kemudian pergilah kami ke satu pulau namanya Pulau Nirwana. Sampai di sana masih pagi dan kami berenang, berempat kami berenang. Kemudian kami lupa waktu, sehingga setelah siang hari air menjadi pasang dan kami sudah tidak dapat merasakan lagi dasar dari laut itu. Tiba-tiba ombak yang besar datang dan menyeret kami ke tengah-tengah laut. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, dan kami berempat tidak dapat berenang. Pada saat itu tidak ada orang yang melihat kami, sehingga saat itu benar-benar kami sudah putus harap. Dan saya sebagai seorang anak, saya melihat bahwa ibu saya, kedua teman ibu saya timbul tenggelam. Kadang kelihatan, kadang tenggelam. Tiba-tiba saya teringat sebuah nasihat dari oma saya dan dari guru sekolah minggu saya. Kalau kamu di dalam bahaya, kamu dalam kesusahan, kamu berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan tolong kamu. Saat itu dengan sekuat tenaga saya berseru dan berteriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Heran, saya baru sadar bahwa saya tidak tenggelam. Saya tidak seperti ibu dan kedua temannya itu timbul tenggelam. Saya tetap di atas air. Dan saat itu saya baru sadar, dan saya merasakan ada tangan, dua belah tangan yang besar yang menopang di kaki kiri saya dan di kaki kanan saya. Saya merasakan seperti tangan manusia, dan saya merasa seperti biasa saja. Saya tidak tenggelam. Saya bisa melihat ibu dan kedua teman-temannya itu timbul tenggelam, dan saya terus berteriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, berkali-kali. Kemudian dari kejauhan saya melihat ada sebuah kapal feri datang ke tempat kami, akan menolong kami. Tetapi saya ditolong oleh seseorang. Cepat-cepat saya dibawa ke pantai, karena mereka kira bahwa saya ini mungkin sudah mau pingsan
jiwa kami. Tapi di tengah perjalanan itu saya juga bersaksi kepada kedua teman. Saya bilang, tante-tante, ini pertolongan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah tolong kami. Puji Tuhan. Saudara, akhirnya kami sampai di rumah. Kami menceritakan apa yang terjadi. Dan sejak saat itu mama saya, kami semua tidak akan pernah pergi kemana-mana dulu sebelum kita berbakti kepada Tuhan. Dan saya mulai saat itu saya les berenang karena saya tidak bisa berenang. Saya belajar berenang. Itulah kesaksian saya. Segala puji dan hormat bagi Tuhan saja. Biarlah kiranya saudara tahu bahwa topangan tangan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Jangan khawatir, jangan takut. Tangan Tuhan yang kuat itu menopang kita. Saat kita jatuh, saat kita merasa sudah tidak ada harapan, di saat itulah Tuhan menopang tangan-tangan kita. Atau tangan Tuhan menopang kehidupan kita. Inilah kesaksian saya, kiranya menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi saudara-saudara sekalian. Saya mau mengajak saudara menyanyi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Mari kita nyanyi karena benar Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia menetapkan langkah-langkah kita dan Dia menopang kita saat kita lemah, saat kita tidak kuat. Puji Tuhan. Haleluya. Saya mengajak saudara sekalian membuka di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 sampai dengan 19. Saya akan bacakan 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 dan sampai dengan ke-19. Demikian bunyinya, dan saya pun memberi judul yang sama di dalam Alkitab, menderita sebagai Kristen. Sekali lagi, menderita sebagai Kristen. Ayat 12 saya bacakan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Sebab
seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ayat 19 berkata, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Haleluya. Kalau kita membaca atau merenungkan hal ini, mungkin sebagai manusia biasa, siapa yang mau menderita? Sebagai orang-orang yang sudah menjadi Kristen, artinya pengikut Kristus, mungkin saudara berkata bahwa menjadi Kristen itu akan berjalan baik, akan tidak ada penderitaan-penderitaan yang berat-berat amat gitu. Tetapi apa yang saudara dan saya dan seluruh dunia saat ini mengalami, serasa penderitaan itu sebagaimana dikatakan di dalam ayat 13 atau di dalam ayat 12. Janganlah kamu heran akan nyala api. Jadi ada keheranan, semua heran. Kok bisa seperti ini? Kok bisa ada penderitaan seperti ini? Ya, kita ada negara-negara yang di lockdown sama sekali. Kita semua juga di lockdown di rumah, ya. Rasanya seperti api siksaan barangkali untuk beberapa orang, ya. Rasanya seperti satu penderitaan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, apa yang dikatakan? Janganlah kita heran, ya. Karena apa? Karena apa dikatakan? Mengapa? Sebab karena dikatakan bahwa ayat 12 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jadi kita tidak perlu heran, karena ini hanya ujian. Penderitaan itu hanya ujian. Bukannya orang dunia katakan the end of the world. Artinya tidak ada, bukan sesuatu yang akan fatal segala-galanya, ya. Bahkan dikatakan badai pasti berlalu, ya. Jadi ujian itu yang namanya ujian bersifat sementara. Bersifat sementara. Jadi biarlah kita percaya bahwa satu waktu Tuhan akan lalukan apa yang saat ini seluruh dunia sedang alami, ya, dengan virus corona ini. Tetapi
cukup menderita, saudara. Banyak yang kecewa, ya, pengusaha-pengusaha banyak yang kecewa, ya, ada kerugian-kerugian terjadi. Ini penderitaan batiniah, penderitaan yang dialami saat ini. Tapi marilah sebagai anak-anak Tuhan, ayat 13 berkata, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kita disuruh bersukacita di tengah-tengah penderitaan. Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Tentunya kita sebagai manusia biasa, kalau dapat jangan menderita. Tapi ayat ini berkata kita menderita supaya kelak kita bergembira pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi kita menderita tetapi ada kegembiraan, ya, ada sukacita yang menantikan kita. Dan dikatakan di dalam ayat 14 sesuai dengan supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Di dalam konteks di sini menyatakan kemuliaannya, mungkin saudara berpikir ya pada saat Tuhan Yesus datang kembali ada kemuliaan. Tetapi kemuliaan itu kita dapat rasakan saat ini. Di dalam ayat 14 berkata begini, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Jadi kalau dikatakan bergembiralah karena roh kemuliaan itu ada padamu. Siapakah roh kemuliaan itu? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ada pada kita semua. Roh Kudus diberikan kepada kita. Siapakah Roh Kudus itu? Dialah oknum Allah yang ketiga, yang memberikan kita penghiburan, yang memberikan kita kekuatan, yang mencukupkan segala keperluan kita, yang memberikan kita kuat, dan selalu juga memberikan kegembiraan, memberi sukacita. Haleluya. Roh kemuliaan itu diberikan kepada kita, sehingga kita tidak heran, tidak perlu heran apabila penderitaan demi penderitaan yang dialami baik oleh anak-anak Tuhan, tapi juga saat ini oleh seluruh dunia. Puji Tuhan. Ya. Ayat 14 dikatakan, yaitu roh Allah ada pada kita. Puji Tuhan. Saya baca ayat selanjutnya. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kita memuliakan Allah, ya. Nah, ayat 17 itu menjadi satu warning buat kita, buat gereja Tuhan, ya. Mengapa ini terjadi di seluruh dunia? Penderitaan ini bukan hanya orang-orang Kristen, tapi di seluruh dunia yang kita sedang alami. Perekonomian menderita, finansial kita juga menderita, bukan? Ya, tidak seperti biasa. Gereja-gereja juga menderita, ya, tidak seperti biasa. Ya, hamba-hamba Tuhan pun demikian. Tetapi kita disuruh bergembira. Nah, saudara-saudara, kita dapat bergembira, kita dapat bersukacita kalau kita sadar, kita tahu dan kita minta supaya roh kemuliaan itu datang di dalam kita. Roh Kudus yang menjadi kekuatan kita. Tapi memang kenapa terjadi seperti ini? Ayat 17 berkata demikian. Karena sekarang, mungkin sudah sekarang saudara, telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi.
kalau melihat hal ayat ini, maka Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Dialah hakim yang benar. Mengapa harus mulai dari rumah Allah? Bukan karena dia membenci kita, bukan karena dia membenci gerejanya yang masih morak-marit, tetapi karena dia cinta kepada kita, karena dia sayang kepada umat tebusannya, sehingga dia mulai menghakimi, dia mulai membersihkan gerejanya. Dia ingin mempunyai satu gereja yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran, yang cinta kepadanya dengan cinta yang sungguh-sungguh, yang setia kepadanya. Itulah sebabnya kita melihat bahwa ada banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan di dalam diri anak-anak Tuhan, ya, di dalam diri gereja. Mungkin sepertinya harus melalui penderitaan, dan saudara-saudara, kenapa kita juga harus bergembira? Kita tidak perlu sedih. Coba kita lompat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke 8, atau ya ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita pun dalam mengalami penderitaan itu, kita tidak boleh kecewa, karena ada iblis memang yang mau mengambil kita, mau menelan, ya. Iblis, Bapak Gembala suka katakan bahwa virus ini dari si iblis. Memang benar, Tuhan kita tidak pernah dicobai dan tidak pernah mencobai, tetapi Tuhan kita menguji, dan dia memakai atau dia mengizinkan virus corona ini menjadi satu ujian buat seluruh dunia, buat gereja, buat seluruh manusia, karena dia sedang menghakimi, dia sedang membersihkan. Saya teruskan ayat itu. Lawanlah, ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, iman yang teguh. Waktu yang lalu, iman itu, pistis itu artinya setia sampai akhir, ya. Iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saya membaca ini, saya heran. Sepertinya ya firman Tuhan tidak pernah gagal. Dia bilang semua saudaramu, artinya anak-anak Tuhan, tebusan Tuhan, saudara-saudara kita, semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bukankah sekarang terbukti bahwa penderitaan kita sama? Hanya gara-gara virus corona itu semua teruji, semua diuji, semua mengalami pencobaan, baik yang mengenal Tuhan kita Yesus Kristus maupun yang belum mengenal. Semua gereja Tuhan, tapi di sini dikatakan saudara-saudaramu. Jadi jangan susah, saudara. Badai pasti berlalu, ya. Ini bukan akhir, ya. Tapi Tuhan sedang menguji, sedang menghakimi, sedang membersihkan saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Karena dia cinta kepada kita, bukan dia membenci kita. Puji Tuhan. Nah, saya baca terus, kembali lagi kepada 1 Petrus 4 tadi. Ya, jadi dikatakan, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Jadi memang orang benar harus kuat. Kita harus jadi benar, bukan karena kita pandai, tapi karena Roh Kudus yang membenarkan dan menguatkan kita sebagai anak Tuhan, sehingga kita dapat bertahan. Sebab dikatakan hampir-hampir tidak diselamatkan. Berapa banyak yang kecewa. 1 Timotius 4 ayat 1 berkata, di hari-hari yang terakhir akan banyak orang yang mundur dari iman. Saya kalau membaca itu, saudara, saya berdoa, Tuhan, tolong jangan sampai dengan penderitaan-penderitaan yang masih harus dilalui
ada yang mundur dari Tuhan, ada jemaat yang undur dari Tuhan, ada hamba Tuhan yang undur dari Tuhan, atau saya sendiri bisa undur karena nggak kuat. Tetapi dari mana kekuatan kita? Yaitu dari sukacita yang datang dari Roh Kudus. Jangan lupa ya, kesukaan dari Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Nah, jadi dikatakan kalau begitu, kesimpulannya, jadi apa yang harus kita lakukan pada saat penderitaan karena kehendak Allah? Ya, dikatakan ayat 19, ayat terakhir dalam perikop ini. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Jadi apa yang saat terjadi sekarang ini bagi anak-anak Tuhan, karena kehendak Allah, bukan karena saudara berdosa berkali atau saudara aduh salah apa saya ini, ya. Mungkin juga kita bisa mengkoreksi diri kita sendiri, tetapi ingatlah supaya saudara tidak terlalu bersedih, terlalu bersusah, ya, sehingga akhirnya saudara menjadi stres, ya, bingung bagaimana, finansial saya bagaimana, keluarga saya bagaimana, ya. Tapi dikatakan, baiklah mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Ya, marilah saudara kita tetap berbuat baik. Meskipun kita menderita, meskipun kita kekurangan, mari kita tetap berbuat baik. Kalau kita harus memberi kepada orang yang lebih susah dari kita barangkali, mari kita berusaha memberi kepada itu seperti kita memberi kepada Tuhan, ya. Kita tetap berbuat baik. Ada orang yang tidak baik kepada kita, kita tetap berbuat baik. Ada amin, saudara? Puji Tuhan, ya. Dan sebagai ayat terakhir, saya membuka di dalam Yakobus pasal yang ke-1, ya. Kita kan perlu bersukacita. Tidak mudah, tetapi karena ada roh kemuliaan itu. Yakobus 1 ayat 2 sampai yang ke-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman. Jadi ini ujian terhadap iman kita yang terjadi saat ini, ataupun mungkin yang akan terjadi lagi. Biarkanlah ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun. Haleluya, puji Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita menerima roh kemuliaan, Roh Kudus dalam kita, kita berjalan di sisi Tuhan, maka kita tidak akan kekurangan suatu apapun. Ada amin, saudara? Ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut, ya, jangan menjadi seperti menyembunyikan diri karena ketakutan, ya. Mau bekerja, tidak bisa bekerja, sehingga rasanya segala sesuatu menjadi kurang, menjadi hal-hal yang kita tidak sangka, bukan? Tetapi mari anak-anak Tuhan, mari jemaat, mari kita bersukacita di dalam Tuhan, karena ada roh kemuliaan yang memberikan kita kekuatan, dan iman kita yang diuji itu membuat kita tekun, dan kemudian kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun. Haleluya, puji Tuhan, ya. Jadi kita harus berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku bersukacita, aku tak kekurangan apapun bersama dengan Engkau. Kiranya roh kemuliaan itu, Roh Kudus itu boleh turun dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin.
Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita sambil mengucap syukur kepada Tuhan bahwa semua ini boleh berlangsung karena anugerah Tuhan, karena campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tundukkan kepala, kita akhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat segala pertolongan Tuhan sehingga ibadah online ini dapat berlangsung bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi semua oleh anugerah pertolongan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh kabinet dan semua pemerintah yang sedang tetap berusaha bekerja keras ya Tuhan menanggulangi corona ini ya Tuhan. Biarlah Allah bekerja sehingga corona ini, virus ini dapat dipatahkan di dalam nama Yesus, dan seluruh dunia boleh menikmati anugerah kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang berada di rumah, bahkan di mana saja mereka berada, jamah mereka Tuhan, berkati mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang bimbang, khawatir, takut dalam kelemahan, jamah dalam nama Yesus. Diberkatilah dia, dan dia boleh bersorak-sorai kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga tidak ada virus-virus penyakit apapun mara bahaya yang dapat menyerang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri ibadah kami dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
selama-lamanya.